Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar fundamental banget. Kalau kalian pernah ngerasa kebingungan waktu ngadepin soal struktur kalimat bahasa Inggris, tenang aja, kalian ada di tempat yang pas. Yuk kita kuasai aturan emas mutlak yang bakal bikin ngerjain tes kerasa jauh lebih gampang. Oke, untuk peta jalan kita di pembahasan kali ini, kita bakal mulai dari aturan emas kalimat, lanjut ke 4 jebakan umum, dan pastinya latihan langsung gimana cara memperbaiki subjek yang hilang, kata kerja yang hilang, sampai trik menghindari kata berlebih. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, aturan emas kalimat. Gini ya, dalam bahasa Inggris, setiap kalimat yang utuh itu wajib hukumnya punya pasangan inti biar kalimatnya nggak runtuh. Siapa sih anggota pasangan ini? Simpel banget. Pertama, ada subjek. Subjek ini gampangnya cuma kata yang ngejawab pertanyaan siapa atau apa yang lagi diomongin di kalimat itu. Udah itu doang, nggak usah pusing sama istilah akademik yang ribet. Terus yang kedua, ada kata kerja atau verb. Ini tuh tindakan yang dilakuin sama si subjek tadi atau sekedar nunjukin keberadaannya. Kayak dia lagi ngapain gitu loh. Intinya, sebuah kalimat mutlak butuh siapa atau apa dan ngapain. Kalau kalian udah nemu dua ini, boom, kalian punya kalimat yang solid. Mulai sekarang nih, saya mau kalian ngebayangin diri kalian sebagai seorang detektif bahasa. Keren kan? Setiap kali kalian ngadepin soal struktur bahasa Inggris, tugas pertama dan paling krusial kalian adalah ngikutin 2 langkah yang nggak bisa diganggu-gugat ini. Langkah pertama, angkat kaca pembesar kalian dan cari subjeknya. Langkah kedua, cari kata kerjanya. Ingat ya, sebelum kalian baca sisa kalimatnya atau ngecek pilihan jawaban yang lain, pastiin dulu 2 hal ini udah ketemu. Ini benar-benar metode yang super ampuh. Lanjut ke bagian kedua, 4 jebakan umum bahasa Inggris. Nah, para pembuat tes itu kan pinter ya. Mereka tahu persis soal aturan emas tadi, dan disitulah mereka mulai mainin trik. Tapi tenang, jebakan mereka ini sebenarnya gampang banget ditebak dan muter-muter di 4 hal ini aja. Pertama, mereka ngilangin subjeknya. Kedua, mereka ngebuang kata kerjanya. Ketiga, nah ini agak nekat sih, mereka ngilangin dua-duanya sekaligus. Dan yang keempat, ini yang paling sering bikin kejebak, mereka malah nambahin subjek atau kata kerja ekstra secara berlebihan. Kalau kalian udah tahu batas-batas jebakan ini, kalian bakal dengan gampang deteksinya. Masuk ke bagian ketiga, memperbaiki subjek yang hilang. Yuk, kita pakai kacamata detektif kita buat ngebongkar jebakan pertama ini. Coba perhatiin kalimat ini. Blank was ringing continuously for hours. Coba deh baca keras-keras dalam hati. Ada yang aneh nggak sih? Kita tahu ada sesuatu yang was ringing atau lagi bunyi terus-terusan selama berjam-jam. Tapi kita nggak tahu siapa atau apa yang bunyi. Kesannya kayak ada hantu tak kasat mata yang lagi mencet bel terus-terusan kan? Jelas banget kalimat ini bermasalah. Karena kita udah nemu kata kerjanya, yaitu was ringing, misi detektif kita sekarang super jelas. Kita harus nyari subjeknya. Anggaplah dari pilihan jawaban yang ada, kita kerucutin jadi 2 kandidat yang paling masuk akal. Pilihan C, the phone, alias telepon, atau pilihan D, the bells, atau bel-bel itu. Dua-duanya benda, dua-duanya bisa bunyi. Terus kita harus milih yang mana dong? Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Kata kerja itu sebenarnya selalu ngasih petunjuk rahasia soal subjeknya. Kata kerja kita tadi kan was ringing. Kata was itu spesifik banget, cuma dipakai buat satu hal atau benda tunggal aja. Makanya kata kerja ini otomatis langsung nolak pilihan the bells, karena itu bentuknya jamak atau lebih dari 1. Dia bakal langsung klop dan berpasangan dengan cantik sama the phone yang jumlahnya cuma 1. Sesimpel itu loh. Subjek dan kata kerja itu ibarat pasangan sejati, jumlahnya harus selalu cocok. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, memperbaiki kata kerja yang hilang. Pekerjaan detektif kita belum kelar nih. Gimana kalau sekarang kata kerjanya yang disembunyiin? Coba lihat kalimat ini. Newspapers, blank, every morning and every evening. Yuk terapin 2 langkah andalan kita. Pertama, ada subjeknya nggak? Ada, yaitu newspapers atau koran-koran. Terus, langkah kedua. Apa tindakannya? Si koran-koran ini lagi ngapain? Nggak ada, kalimatnya putus gitu aja. Pasangan inti kita kehilangan 1 anggotanya. Kita punya aktornya nih, tapi nggak ada aksinya di atas panggung. Coba kita bandingin 2 pilihan yang biasanya ngejebak. Pilihan A itu delivery yang artinya pengiriman. Terus pilihan B, are delivered yang artinya dikirimkan. Ingat ya, kita itu butuh sebuah aksi buat ngelengkapin si newspapers. Kata delivery itu cuma kata benda, dia bukan sebuah tindakan.
Beda banget sama are delivered, ini udah pasti sebuah aksi. Koran-koran itu dikirimkan. Jadi pas kita masukin pilihan B, kita baru aja nyelamatin kalimat yang rusak ini dengan ngasih aksi yang bener-bener dia butuhin. Lanjut ke bagian kelima, menghindari kata berlebih. Sekarang fokus ekstra ya, soalnya kita masuk ke jebakan yang paling sering bikin orang gugur, kata berlebih. Kalau di sini kalimatnya tuh bukannya kurang, tapi malah kepenuhan sama bagian yang tumpang tindih. Kita bedah bareng-bareng kalimat jebakan ini. The plane, blank, landing at the airport in 5 minutes. Kita cari subjeknya dulu, the plane atau pesawat itu. Sip, ada. Terus kata kerjanya. Kita lihat ada kata landing atau mendarat. Kayaknya sih kita udah punya aksi di sini. Tapi tunggu dulu. Kok ada yang kerasa belum lengkap ya? Landing di sini tuh ibaratnya cuma setengah dari kepingan puzzle aksi. Dia nggak bisa berdiri sendiri sebagai kata kerja yang utuh loh. Ingat aturan mainnya, kata kerja yang ujungnya ing kayak landing itu butuh kepingin pelengkap atau asisten di depannya, biar dia sah jadi kata kerja resmi. Masalahnya, pas ngeliat bagian yang kosong, orang-orang tuh sering keburu panik, akhirnya masukin jawaban yang nggak cuma ngasih asisten, tapi malah bawa-bawa subjek baru tanpa sadar. Duh, ini nih jebakan yang wajib banget kita hindarin. Jadi, poin krusialnya itu ada pas kita ngebandingin dua opsi ini. Kalau kalian pilih A, yaitu it is, berarti kalian masukin kata it ke dalam kalimat. Nanti kalimatnya malah jadi the plane it is landing. Pesawat itu dia sedang mendarat. Berlebihan banget kan? Kita sama sekali nggak butuh it karena kita udah punya the plane. Kalimat ini jadi keberatan beban subjek ekstra. Sekarang coba lihat sebaliknya. Pilihan D, will be. Kata ini benar-benar murni cuma pelengkap kata kerja. Dia bakal meluncur dengan mulus ke posisi yang kosong. The plane will be landing. Sempurna banget. Kita berhasil ngelengkapi tindakan tanpa harus bawa-bawa koper ekstra yang malah ngerusak struktur aslinya. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran akhir buat sesi kali ini. Kemampuan buat mengisolasi mana subjek dan mana kata kerja itu ibarat kekuatan super kalian dalam memahami bahasa Inggris. Selalu ingat pertanyaan ini. Kalau kalian udah bisa nemuin subjek dan kata kerjanya, apalagi sih yang nggak bisa kalian taklukin? Kalian baru aja ngelatih insting detektif kalian buat nggak terkecoh sama kosakata yang kelihatan ribet dan langsung nembus ke kerangka dasar kalimatnya. Terus pakai kaca pembesar kalian di setiap kalimat yang kalian baca ya. Makasih banget udah gabung di pembahasan materi kali ini. Jangan lupa terus berlatih dan sampai jumpa.